Baik, untuk hari ini Kak Rizky akan berkisah tentang Nabi Ibrahim. Beliau adalah salah satu mahasiswa PGMI semester 6. Silakan. Baik, terima kasih Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan berkisah tentang Nabi Allah Ibrahim alaihi salam. Nah, sebelum itu saya ingin bertanya dulu. Pada yang Allah ciptakan, yang Allah utus, kemudian Nabi tersebut tidak mempan dibakar api. Coba, siapakah Nabi tersebut? Nabi Betul. Ibrahim. Yaitu Nabi Ibrahim alaihi salam. Jadi pada suatu hari, ribuan tahun yang lalu, hiduplah seorang raja yang gagah, yang kaya, yang perkasa. Seorang raja yang gagah, kaya, dan perkasa. Siapakah raja tersebut? Namanya Raja Namrud. Dia adalah raja yang berjalan dengan angkuh, pemarah. Dia adalah raja yang sombong, raja yang memiliki karakter yang tidak baik. Padahal dalam Al-Quran surat Luqman ayat ke-18 Allah menyebutkan bahwa janganlah kamu bersifat sombong. Tapi raja ini justru sombong. Dia merasa dirinya yang paling kuat, dirinya yang paling bisa, dan dirinya yang paling segalanya. Parahnya, dia menganggap dirinya sebagai Tuhan. Nah, maka raja tersebut menganggap seluruh manusia yang ada itu bahwa mereka sangat rendah dan mereka semua harus patuh dan hormat kepada raja tersebut. Sehingga Raja Namrud sedang tertidur lelap. Raja tersebut bangun. Raja tersebut kaget karena dia bermimpi. Dalam mimpinya, kerajaannya yang begitu megah, istananya yang begitu mewah, habis terbakar oleh api yang menyala. Wush! Raja Namrud pun kaget. Dia takut. Lalu dia kebingungan. Kenapa ya? Saya mimpi bahwa istana megah saya habis oleh api. Lalu dia pun mengumpulkan seluruh tentaranya. Dia mengumpulkan seluruh pegawainya. Maka ketika seluruh pegawai sudah berkumpul, dia berkata, "Wahai para pegawaiku, tadi malam aku bermimpi bahwa istana ini terbakar habis. Kira-kira ada yang tahu tidak apa arti dari mimpi tersebut?" Seorang pegawai menjawab, dan dia berpendapat, "Wahai Tuan Namrud, mungkin saja ada malam ini ada seorang dan bayi itu akan menghancurkan istana ini." Wah, Raja Namrud pun kaget. Raja Namrud ketakutan. Kalau begitu berarti setiap bayi yang lahir harus saya bunuh. Raja Namrud pun memerintahkan kepada seluruh pegawai untuk mencari dan melihat kepada pelosok negeri bahwa kalau ada bayi laki-laki yang lahir, mereka harus membunuh, menyembelih
disembelih. Jangan sampai mereka hidup. Lalu para pegawai pun berkata, wahai Tuhan, bagaimana kalau bayi itu imut? Bagaimana kalau bayi itu lucu? Bunuh mereka tanpa ada pengecualian. Setiap bayi laki-laki yang lahir, bunuh. Jangan pernah merasa kasihan. Tapi di antara para pegawainya ada seorang pegawai yang mundur pelan-pelan. Nah, setelah itu dia lari ke rumahnya. Wah, kenapa dia lari? Ternyata istri pegawai itu sudah melahirkan bayinya, bayi laki-laki. Lalu dia pun bergegas menemui istrinya. Wahai istriku, malam ini juga kamu harus pergi ke hutan dan sembunyi, lindungi Ibrahim. Istrinya yang kaget mendengar kabar dari suami tersebut, dia pun bergegas sambil mengais Nabi Ibrahim yang masih bayi. Dia pergi ke hutan dan bersembunyi. Akhirnya Nabi Ibrahim selamat dan tidak dibunuh karena dia disembunyikan bersama ibunya di dalam hutan. Setelah itu, jauh waktu berjalan, istana itu ternyata tidak kebakaran. Bahwa ramalan yang disebutkan oleh para pegawai Raja Namrud tidak benar. Selama 40 tahun, 40 itu hidup dengan aman. Maka setelah 40 tahun berjalan, Raja Namrud semakin tua. Ketika Nabi Ibrahim lahir, Raja Namrud umurnya 30 tahun. Berarti setelah 40 tahun, berapa umur usia Raja Namrud? Ya betul, 70 tahun. Saat itu Nabi Ibrahim yang belum sudah tumbuh menjadi lelaki dewasa yang gagah, yang perkasa, yang berani, memegang teguh prinsip ibadah kepada Allah. Dia hidup sebagai laki-laki yang kuat. Lalu dia bingung ketika melihat dunia. Kenapa banyak orang yang menyembah patung-patung? Padahal kan patung itu nggak bisa ngapa-ngapain ya. Patung itu kalau kita baringkan, dia akan berbaring. Ketika patung kita berdirikan, dia akan berbaring. Bahkan patung itu nggak bisa bergerak. Maka Nabi Ibrahim berangkatlah ke tempat ibadah orang-orang pada waktu itu. Di sana sebuah aula besar yang sudah dipenuhi oleh banyak warga yang akan beribadah. Lalu Nabi Ibrahim melihat bahwa di tahta tertinggi, ketika dia naik 1, 2, 3 sampai naik yang paling tinggi, dia melihat ada patung yang sangat besar, patung yang paling tinggi. Ternyata itu adalah patungnya Raja Namrud. Orang-orang sedang menyembah kepada patung tersebut. Karena Nabi Ibrahim merasa heran, dia pun melempari patung tersebut. Hush! Hush! Nah, orang-orang yang melihat merasa kaget. Tapi mereka tidak bereaksi berlebihan karena mereka sedang berada di tempat ibadah. Mereka harus menjaga ketertiban. Lalu setelah mereka beribadah, mereka pun berlari menemui Raja Namrud. Apa yang mereka laporkan? Mereka melapor kepada Raja Namrud bahwa ada seorang pemuda yang telah menghina berhala. Seorang pemuda yang terang-terangan ingin menghancurkan berhala. Raja Namrud pun marah.
Siapa pemuda yang berani menghancurkan berhala? Akhirnya para pegawai pun ketakutan karena melihat Raja Namrud sangat marah. Raja Namrud pun akhirnya memerintahkan para pegawai untuk memanggil Ibrahim. Panggil pemuda itu, panggil dia ke sini. Dia berani-beraninya menghina saya. Akhirnya para pegawai pun datang menemui Ibrahim dan membawa ke istana. Nabi Ibrahim datang dengan percaya. Hei pemuda, kenapa kau menghancurkan berhala? Nabi Ibrahim dengan tenangnya dia menjawab, saya tidak percaya bahwa itu Tuhan. Tuhan itu seharusnya bisa mematikan dan bisa menghidupkan. Kamu tidak percaya, saya sebetulnya bisa mematikan. Panggil 2 orang di luar. Raja Namrud pun memanggil 2 orang dan membawanya ke depan. Kemudian dia membunuh 1 orang tersebut. Dan yang 1 orang meninggal. Dan lihat, dia sudah mati dan yang 1 hidup. Nabi Ibrahim pun giring-giring kepala. Sama sekali nggak masuk akal. Ya. Lalu Nabi Ibrahim tetap tidak percaya kepada apa yang sudah dilakukan oleh Raja Namrud. Raja Namrud pun menyuruh seluruh pegawainya untuk membuat perapian yang besar, yang apinya sangat menyala-nyala, yang di bawahnya bara api yang sangat panas. Lalu Nabi Ibrahim diletakkan di tengah-tengah bara api tersebut. Memangnya Nabi Ibrahim itu sate mau dibakar? Ya, itu hukuman bagi Ibrahim karena sudah menghina Raja Namrud. Berapa lama Ibrahim dibakar? Bukan 1 jam, bukan 2 jam, bukan 1 hari, tapi Nabi Ibrahim dibakar selama 3 hari. Wih, kan menyeramkan sekali ya. Kemudian karena keteguhan Nabi Ibrahim, karena imannya yang kuat kepada Allah, Allah pun menyuruh api untuk menjadi dingin dan sejuk dengan kesejukan yang sangat menyenangkan. Lebih sejuk dari salju, lebih sejuk dari angin. Nah, kalau Allah sudah berkata kun fayakun, pasti akan terjadi. Api dan bara yang awalnya panas rasanya menjadi sejuk dan menyegarkan. Nabi Ibrahim pun duduk dengan tenang karena dia tidak merasa kesakitan. Maka setelah 3 hari dibakar, orang-orang pun berkumpul dan penasaran dengan jasad Ibrahim. Maka Raja Namrud dengan sangat bangga dan sombong, hahaha, lihat pemuda yang menghina saya sudah habis dimakan api. Saya tidak tahu bahwa di tengah-tengah kobaran api tersebut Nabi Ibrahim sedang duduk menangis. Maka setelah 3 hari, para pegawai pun menggali-gali dari hasil pembakaran tersebut. Dia terus membersihkan dari sisa api, membersihkan abu-abunya. Maka setelah dibersihkan, Nabi Ibrahim tampak sedang duduk. Kemudian setelah itu Nabi Ibrahim pun berdiri dengan rendah diri. Nabi Ibrahim tidak sombong. Dia tidak bilang, ya Allah, saya kebal dengan api. Tidak. Nabi Ibrahim dengan merendah dia berdiri, kemudian pulang, tidak mengatakan apa-apa. Kenapa? Karena itu yang diperintahkan oleh Allah. Raja Namrud pun kaget.
dia tidak mempan di bawah air. Karena orang-orang yang melihat dengan sambil berkerumun tersebut, mereka bercakap-cakap, kok bisa ya dia tidak terbakar? Berarti Tuhan yang disebutkan Ibrahim adalah Tuhan yang paling benar. Iya ya, mungkin Allah adalah Tuhan yang benar. Betul ya, berarti kita harus menyembah kepada Tuhan Ibrahim. Itu adalah perkataan orang-orang yang sudah melihat apa yang terjadi pada Nabi Allah Ibrahim. Akhirnya orang-orang pun banyak yang memeluk ajaran yang dibawa oleh Nabi Allah Ibrahim. Subhanallah ya, itulah kisah Nabi Ibrahim. Lalu apa yang terjadi pada Raja Namrud? Nah, Allah menyuruh seekor hewan yang kecil, hewan yang terbang. Coba tebak suara apa? Iya, lalat. Ya. Lalat itu hewan kecil, tapi Allah memerintahkan lalat tersebut untuk masuk ke dalam hidung Raja Namrud. Nah, Raja Namrud pun kaget. Lalat tersebut masuk semakin dalam dan dia berkeliling-keliling di otaknya Raja Namrud. Apa yang terjadi? Raja Namrud itu merasa tidak enak. Oh, ini kenapa? Ini kenapa? Ini kenapa? Nah, Raja Namrud pun kesakitan karena lalat yang berkeliaran di kepalanya. Apa yang terjadi? Raja Namrud memukul-mukul kepalanya. Memukul-mukul karena dia kesakitan. Sampai akhirnya Raja Namrud pun meninggal dunia. Nah, jadi anak-anak sekalian, itulah yang terjadi kepada orang-orang yang sombong. Dan kita harus meniru sikap Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Dia begitu sabar, dia begitu tangguh, dan dia tidak takut mati untuk membela agama Allah. Apa balasan bagi orang yang sombong? Maka Allah akan berikan ganjaran yang menyenangkan. Coba tadi Raja Namrud meninggalnya husnul khotimah atau su'ul khotimah? Betul ya, su'ul khotimah. Raja Namrud akan mati dan dia tempatkan di tempat terburuk, yaitu neraka. Nah, teman-teman semua nih anak-anak, mau memilih yang mana? Mau memilih ke surga atau ke neraka? Kalau memilih ke surga, nanti kita bertemu para nabi, Nabi Muhammad. Kalau memilih ke neraka, nanti ditemani sama si Raja Namrud, si raja yang jahat dan sombong tersebut. Ya, jadi kesimpulannya, kita harus mencontoh apa yang sudah dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam, bahwa kita tidak boleh sombong, kita harus berpegang teguh kepada ajaran yang sudah diberikan oleh Allah. Kita harus senantiasa beribadah dan yakin kepada apa yang sudah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu saja yang dapat disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat dan semoga anak-anak semua dapat anak yang soleh, soleha, anak yang hebat, yang cinta kepada agama Islam. Itu saja yang dapat disampaikan. Kita tutup saja dengan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Kak Rizky.